Selamat malam para katekumen yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya Caroline di dalam kelas katekese kita. Sebelum memulai pertemuan malam hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Materi kita malam hari ini, Sakramen Krisma. Apa sih Sakramen Krisma? Sebelum kita menjawab apa itu Sakramen Krisma, yuk kita lihat dulu pelajaran yang kemarin. Apa sih itu sakramen? Sakramen saja, nggak pakai Krisma. Sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan sepanjang perjalanan hidup kita. Ada 7 sakramen yang kita kenal yang boleh menyelamatkan hidup kita, mendampingi perjalanan kita. 1, waktu kita lahir, sakramen baptis. Kemudian agak besar sedikit, kurang lebih 10 tahun, kita akan masuk kelas komuni pertama, kita akan menerima sakramen Ekaristi. Kemudian yang ketiga, kita semakin dewasa di dalam iman, kita menerima yang malam hari ini kita pelajari, sakramen Krisma. Kemudian kita semakin berjalan lagi dalam kelemahan dan kedagingan, tak jarang kita jatuh dalam dosa. Allah kembali hadir untuk menyelamatkan, kita menerima sakramen pengampunan dosa, tobat. Kemudian semakin dewasa, Allah mengundang kita untuk memilih panggilan hidup kita. Apa yang kita pilih? Tak kala kita memilih untuk melayani Allah secara total, Allah memberi kita sakramen imamat. Dan tak kala kita memilih untuk hidup rumah tangga, berkeluarga, kita akan menerima sakramen perkawinan. Dan terakhir, tak kala kita tua, sakit, kita akan menerima sakramen minyak suci, sakramen pengurapan orang sakit. 7 sakramen yang mampu menemani seluruh perjalanan hidup kita, tanda kehadiran Allah yang selalu menyelamatkan hidup kita. Sekarang kita konsentrasi akan belajar tentang sakramen Krisma. Apa itu sakramen Krisma? Mari kita lihat. Sakramen Krisma adalah tanda kehadiran Allah dalam diri umat yang dijiwai dengan Roh Kudus, sehingga masing-masing umat ikut bertanggung jawab dalam pengutusan menjadi saksi Injil suci, baik di tengah jemaat ataupun masyarakat. Sakramen Krisma, kita dijiwai oleh Roh Kudus, kita membuka hati, simbol kedewasaan iman. Kenapa dinyatakan iman kita sudah dewasa tak kala kita menerima sakramen Krisma? Karena kita sudah dibimbing oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Maka kemudian kita menjadi manusia yang berani. Berani menjadi apa? Berani menjadi saksi. Saksi atas apa? Saksi atas pewartaan Injil suci, baik di tengah jemaat ataupun masyarakat. Apa yang kita wartakan? Kita mampu bersaksi bahwa hidup kita secitra dengan Allah. Hidup kita menjadi semakin seperti Allah. Tak kala Allah punya kasih, kita pun punya kasih. Allah Maha Pengampun, kita pun berani mengampuni. Allah mampu memberi, apalagi kita pun diajak untuk semakin berani berbagi. Allah mampu, apalagi Bapak Ibu, melayani. Tak kala kita mengingkari, Allah tetap setia melayani. Kita diajak untuk semakin menjadi pelayan-pelayan Allah yang sejati. Kadang kita kalau diajak untuk melayani, menjadi petugas-petugas gereja, kita tentu mengatakan, saya tak bisa, saya tak sanggup, saya tak mampu. Bukalah hati, kemudian biarkanlah Roh Kudus yang berkarya. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja. Biarkanlah Roh Kudus yang mengajak, menuntun, membimbing kita. Maka kita akan dijadikan menjadi berani. Apa sih contohnya? Ciri-cirinya orang yang sudah menjadi dewasa di dalam iman. Santo Paulus mengatakan, para katekumen di sini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Mari kata-kata itu kita canang di dalam pikiran dan hati kita.
Yang menjadi fokus hidup saya adalah Kristus, bukan lagi diri sendiri. Kita berani keluar dari diri sendiri. Menyediakan diri seutuhnya, sepenuhnya dipakai untuk menjadi pelayan Allah. Sungguh luar biasa kerja Sang Roh Kudus itu. Maka pertanyaannya nanti kalau para baptisan, apakah cuma di dalam sakramen Krisma aja kita menerima curahan Roh Kudus? Kalau kita yang masih baptisan, apakah tidak menerima saat besok menerima sakramen baptis? Jangan khawatir, tentu saja kelas katekumen ini besok kalau menerima sakramen baptis juga menerima Roh Kudus. Hanya gereja perlu menegaskan kembali. Dalam baptisan, Roh Kudus itu mengantar seseorang untuk masuk ke dalam kesatuan gereja. Dan di dalam Krisma, Roh Kudus itu mengantar baptisan menjadi orang Kristen yang dewasa, yang siap menunaikan tugasnya menjadi saksi. Dengan kata lain, baptis mengarah ke dalam. Jadi yang sekarang Bapak Ibu masih di luar, beriman apapun di luar gereja Katolik, dengan baptisan dicurahi Roh Kudus mengajak mengarah masuk ke dalam gereja, menjadi satu komunitas dengan gereja, dengan umat beriman. Maka disebut baptisan itu pintu masuk. Sakramen baptis itu pintu masuk menjadi anggota umat Allah. Sebaliknya, Krisma mengarah keluar. Kalau baptis mengarah ke dalam, Krisma mengarah keluar. Keluar kemana? Keluar ke tengah-tengah masyarakat. Karena dengan menerima sakramen Krisma, kita diwajibkan, orang beriman dewasa, diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati. Oleh karena perbedaan arah itulah maka sakramen ini dibedakan. Satu ke dalam, masuk ke dalam gereja, yang tadinya di luar, masuk ke dalam kesatuan, setelah masuk, hidup di dalam komunitas umat beriman, belajar, mengenal Kristus, dewasa, kemudian menerima karunia Roh Kudus, dan diarahkan keluar menjadi saksi. Maka hidup kita boleh menjadi cahaya, ragi, garam, dan terang. Oleh orang luar boleh melihat, oh, hidup orang beriman Kristiani itu seperti itu ya, yang hidupnya bersedia diarahkan, dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi seperti Allah, Allah yang penuh kasih. Seperti itu. Pingin kenal keren Roh Kudus itu seperti apa yang Roh Kudus keren itu, mari kita boleh mengenal tentu saja dalam bahan ajar kita yaitu kitab suci. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak terlalu banyak dibicarakan, maka para katekumen boleh belajar dari perjanjian baru, di situ lebih banyak bicara tentang Roh Kudus. Kalau mau mudah, mungkin Maria lah, Bunda Maria lah yang sekarang bulan Oktober ya, bulan Maria. Itu betul-betul manusia yang hidupnya memberikan diri sepenuhnya, dipimpin oleh Roh Kudus sampai mampu berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku hanya menurut kehendak-Mu." Kalau diri kita menyediakan diri seperti Bunda Maria, bersedia dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, apalagi yang kita takutkan? Bertugas sebagai apapun, punya tanggung jawab sebagai apapun, tentu kita akan berani mengatakan, ya saya siap menjadi petugas. Karena apa? Karena yang bertugas bukan saya, tetapi Roh Kudus. Kita keluar dari diri sendiri. Membiarkan Roh Kudus yang bekerja berkarya hanya untuk kemuliaan Allah saja. Dari tadi kita hanya bicara dengan soal Roh Kudus, padahal yang kita imani adalah Yesus. Mari kita lihat apa sih hubungannya Yesus dengan Roh Kudus. Katekumen yang terkasih, bicara soal Yesus tak mungkin terlepas dari Roh Kudus karena Yesus itu tidak pernah sendiri, tetapi selalu Yesus itu Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka bicara tentang Yesus pasti bicara tentang Roh Kudus, bicara Roh Kudus pasti bicara Allah Bapa, bicara Allah Bapa pasti bicara Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Karena Yesus itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lihat hubungan Yesus dengan Roh Kudus. Sebelah kiri yang merah, itu sebelum Yesus bangkit. Sebelum kebangkitannya, Yesus yang 100% Allah, 100% manusia itu
menyediakan dirinya seutuhnya dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus. Menyediakan dirinya untuk diarahkan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan, Yesus hidup dalam naungan Roh Kudus. Ia dibimbing dan diarahkan oleh Roh Kudus. Tak kala Yesus memasuki padang gurun yang berpuasa dan dicobai iblis, itu sungguh-sungguh Yesus menyediakan dirinya untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang Yesus yang sungguh-sungguh anak Allah pun menyediakan dirinya sepenuhnya dibimbing oleh Roh Kudus, apalagi kita. Kalau kita ingin hidup kita selamat sampai kepada Allah, mari kita sediakan buka hati, minta Roh Kudus masuk ke dalam diri, berkarya di dalam diri, agar semua yang kita buat hanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Sebelah kanan sesudah kebangkitan, di situ dikatakan Yesus sudah bukan lagi dibimbing atau dijiwai oleh Roh Kudus, tetapi Yesus sudah mengutus Roh Kudus kepada para muridnya. Agar apa? Agar para murid berani menjadi saksi. Seperti kita yang menerima sakramen Krisma. Berani setelah dijiwai oleh Roh Kudus, kita berani menjadi saksi. Para murid yang dulu takut mewartakan bahwa Yesus putra Allah karena akan dibantai, dibunuh oleh tentara Romawi, berani mewartakan Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Kita tentu di zaman ini tidak perlu sengeri itulah. Kita cukup mewartakan diri kita, bisa menjadi contoh, menjadi teladan saksi Kristus, keluarga-keluarga Kristiani yang baik. Tak kala kita tidak pernah bertengkar, suami istri tidak pernah bertengkar, mampu mewartakan Injil suci, mampu berbagi, tentu orang boleh melihat, oh seperti itu kehidupan orang yang dijiwai oleh Roh Kudus. Bicara tentang Yesus di sesudah kebangkitannya, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah di sesudah kebangkitan, sehakikat dengan Allah. Ia dimuliakan dan diberi kuasa ilahi untuk mengutus Roh Kudus kepada para murid. Jadi agak berbeda ya para katekumen. Sebelum kebangkitannya, hidup Yesus sepenuhnya dibimbing oleh Roh Kudus, dijiwai oleh Roh Kudus, maka dia boleh selamat sampai kepada Allah melalui padang gurun dan lain sebagainya. Dan sesudah kebangkitannya, ia sungguh-sungguh sehakikat dengan Allah. Ia dimuliakan dan diberi kuasa, mampu menjadi si pengutus Roh Kudus kepada para murid. Itu hubungannya Yesus dengan Roh Kudus sebelum dan sesudah kebangkitannya. Mengapa kita perlu menerima sakramen Krisma? Untuk mendewasakan hidup kita. Kenapa kita perlu dewasa di dalam hidup kita? Agar kita mampu menerima buah-buah sakramen Krisma. Apa buah sakramen Krisma? Serupa dengan Kristus. Tadi kita sudah bahas. Kristus seperti apa? Kita wajib serupa dengannya. Lebih dewasa dan mantap dalam iman. Setia mengikuti. Berani membela iman. Dikuatkan menjadi saksi. Bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Maka sekali lagi, ayo ambil bagianlah di dalam setiap kehidupan gereja. Cermat memilih panggilan hidup menjadi orang beriman dan dinamis. Maka nanti para baptisan ini, kalau nanti kita semua sudah menerima sakramen baptis, sudah masuk menjadi anggota umat Allah, bagian dari gereja, siap-siap langsung masuk ke dalam kelas sakramen Krisma, agar bisa menjadi lebih dewasa, diberi tanggung jawab lebih, menjadi pewarta, menjadi saksi. Ingat, semakin besar, semakin dewasa iman kita, semakin besar tanggung jawab kita. Itu pelajaran kita tentang materi sakramen Krisma. Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, tidak ada yang sulit. Apa hubungan Roh Kudus dengan Kristus? Apa peranan Roh Kudus? Apa yang dinyatakan? Dengan tanda dan kata-kata apa sakramen Krisma diterima? Dan apa buah-buah sakramen Krisma? Itu saja para katekumen yang terkasih di dalam Kristus, pelajaran kita tentang sakramen Krisma. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku.
Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya di dalam kelas online kita pada malam hari ini, para katekumen. Rahmat Allah berlimpah bagi kita yang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati sekali lagi. Selamat malam dan salam sehat.